Entrepreneurship. Next, pengertian entrepreneurship. Entrepreneurship adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang dinamis senantiasa mencari peluang dan memanfaatkannya untuk menghasilkan nilai tambah. Kewirausahaan merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Next, konsep dasar. Kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, metode ilmiah yang lengkap. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi memulai suatu usaha atau venture startup, dan perkembangan usaha, yaitu venture growth. Next, paradigma entrepreneurship. Entrepreneurship memungkinkan pengusaha untuk menciptakan nilai tambah dan memanfaatkan peluang. Kewirausahaan merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Next, tahapan entrepreneurship. Yang pertama, identifikasi peluang, yaitu mencari dan mengidentifikasi peluang bisnis yang ada. Yang kedua, pembentukan ide, yaitu mengembangkan ide bisnis berdasarkan peluang yang diidentifikasi. Tiga, perencanaan bisnis, yaitu merencanakan strategi dan langkah-langkah untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, implementasi, yaitu melaksanakan rencana bisnis yang telah disusun. Yang kelima, evaluasi, mengevaluasi kinerja bisnis dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Next, konsep dan paradigma technopreneurship. Next, definisi technopreneurship. Technopreneurship merupakan kombinasi antara teknologi dan kewirausahaan. Fokus pada pengembangan bisnis berbasis teknologi dan informasi. Next, paradigma technopreneurship. Paradigma technopreneurship adalah perubahan dalam cara berpikir dan bertindak yang menekankan penggabungan antara teknologi dan kewirausahaan. Hal ini melibatkan proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan dasar dari usaha itu sendiri. Next, konsep technopreneurship. Penggunaan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau meningkatkan yang sudah ada. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang pasar melalui inovasi teknologi. Selanjutnya, berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Mencari kesempatan untuk mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Selanjutnya, mencari kesempatan untuk mengembangkan bisnis secara besar-besaran dengan memanfaatkan teknologi. Next, peran teknologi. Peran teknologi dalam membentuk dasar dari technopreneurship. Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi, inovasi, dan mengganggu pasar yang ada. Next, kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Next, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan gagasan terbaru dengan cara berpikir kreatif. Kreativitas merupakan proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk gagasan maupun objek, dengan kelancaran, kelenturan, dan originalitas. Next, peran kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas memainkan peran penting dalam mengembangkan produk dan jasa dalam bisnis. Kreativitas memungkinkan kewirausahaan untuk menciptakan nilai tambah dan memecah masalah dengan cara baru dan berbeda. Next, pengertian inovasi. Inovasi melibatkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Next, peran inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi memungkinkan pengusaha untuk menciptakan produk dan jasa yang unggul. Inovasi memainkan peran penting dalam mencari peluang menuju kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Next, 5 pilar technopreneurship. Yang pertama, teknologi. Teknologi menjadi landasan utama dalam technopreneurship. Pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk menciptakan inovasi dan memecah masalah. Yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang. Pengembangan jiwa kewirausahaan dalam mengelola bisnis berbasis teknologi. Next, inovasi. Yang ketiga, inovasi.
Inovasi sebagai kunci utama dalam technopreneurship. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam dunia bisnis berbasis teknologi. Yang keempat, keberlanjutan. Keberlanjutan dalam pengembangan bisnis berbasis teknologi fokus pada strategi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan bisnis. Next. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis dan jiwa kewirausahaan. Investasi dalam pengembangan karyawan untuk mendukung pertumbuhan bisnis berbasis teknologi. Next, startup. Definisi startup. Startup merujuk pada perusahaan yang baru didirikan atau beroperasi dalam fase pengembangan atau penelitian untuk pasar yang tepat. Selanjutnya, istilah startup populer pada era gelembung Ford.com dan erat kaitannya dengan dunia teknologi atau IT sebagai pendukung. Next. Karakteristik startup. Baru didirikan atau baru beroperasi dalam fase pengembangan atau penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Sering dikaitkan dengan inovasi dan disrupsi. Selanjutnya, inovasi teknologi. Peran teknologi dalam startup, yaitu teknologi menjadi landasan banyak startup. Startup sering memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif dan mengganggu pasar yang ada. Next, model bisnis atau bisnis model. Bisnis model adalah sebuah konsep atau model dasar yang memberikan penjelasan bagaimana sebuah usaha dapat memberikan keuntungan. Bisnis model ini digunakan untuk mengidentifikasi produk, anggaran operasional, sampai dengan target pasar dengan baik. Next, definisi bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis sebuah perusahaan dalam satu lembar kertas. BMC memungkinkan para pengusaha untuk memvisualisasikan model bisnis mereka secara menyeluruh, dari segmen pasar hingga sumber daya utama. Next, cara pembuatan. Yang pertama, BMC terdiri dari 9 elemen utama yang saling terkait dan membentuk model bisnis secara menyeluruh, yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai. Yang ketiga, channel atau kanal. Yang keempat, customer relationship, yaitu hubungan pelanggan. Yang kelima, revenue stream atau sumber daya. Yang keenam, key resource atau sumber daya kunci. Yang ketujuh, key partnership atau kerjasama kunci. Yang ke-8, key activities atau aktivitas kunci. Yang ke-9, key cost atau biaya kunci. Next, manfaat bisnis model. Yang pertama, fokus, yaitu model bisnis membantu perusahaan untuk tetap fokus pada tujuan utama mereka. Yang kedua, efisiensi. Maksudnya dengan model bisnis yang baik, perusahaan dapat mengatur operasional mereka. Yang ketiga, pemahaman nilai, yaitu model bisnis yang membantu perusahaan memahami nilai apa yang mereka tawarkan kepada pelanggannya. Yang keempat, kinerja, yaitu model bisnis membantu dalam mengukur kinerja perusahaan dan menetapkan target yang jelas. 5. Inovasi atau model bisnis yang baik mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Yang terakhir, adaptasi. Maksudnya model bisnis membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Next, team foundation. Pengertian team foundation. Team foundation adalah fondasi dari sebuah tim kerja yang mencakup kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antara anggota tim. Selanjutnya, team foundation merupakan landasan yang memungkinkan tim untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan hasil yang luar biasa. Next, komponen tim foundation. Elemen-elemen tim foundation yaitu terdiri dari kolaborasi, yaitu kerjasama antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, komunikasi, yaitu pertukaran informasi dan gagasan yang penting untuk koordinasi yang efektif. Selanjutnya ada koordinasi, yaitu penyelarasan
penyelarasan aktivitas dan upaya antar anggota tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Next, manfaat tim foundation. Keuntungan dari tim foundation yaitu meningkatkan produktivitas tim melalui kolaborasi yang efektif. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kreativitas. Next,